Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadar Ikram. Saya adalah mahasiswa semester 4 jurusan Sistem Informasi di Universitas Terbuka. Kali ini saya akan membuat video praktikum, yang mana video ini untuk mempraktekkan dasar-dasar penggunaan command prompt pada Windows. Praktikum ini adalah untuk laporan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya sudah memprint panduan praktikum pada tugas 2 jaringan komputer ini. Jadi di sini saya akan diberi tugas untuk mengetikkan beberapa komen yang terlihat seperti pada sebelah kanan layar, yaitu ada sekitar 20 buah komen yang akan saya praktikkan pada comment prompt di sebelah kiri layar ini. Untuk itu kita akan mulai saja. Untuk yang pertama, kita akan ketikkan komen cd. Kita ketik enter. Nah, perintah ini digunakan untuk berpindah-pindah direktori. Berikutnya adalah perintah cls. Kita ketik enter. CLS ini singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar command prompt ini. Kemudian berikutnya CLS garis miring singkatannya. Perintah ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Inilah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Kemudian berikutnya kita ketikkan dir garis miring tanda tanya. Pada perintah ini, untuk menunjukkan file bantuan perintah direktori, di sini kita dapat melihat file-file perintah-perintah bantuan yang bisa kita gunakan saat kita mengetikkan komen dir ini. Kemudian berikutnya kita akan mengetikkan perintah ipconfig. Enter. Perintah ipconfig digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Berikutnya ipconfig al. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default tadi, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Yang berikutnya ipconfig garis miring tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig.
Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Kemudian untuk komen selanjutnya, IP config release. Ada hal menarik waktu saya tadi mengetikkan IP config release. Jadi koneksi antara webcam saya dengan komputer menjadi terputus dikarenakan saya menggunakan aplikasi Droidcam yang menjadikan HP saya sebagai webcam. Jadi sistem dari webcam ini menggunakan IP address. Jadi suatu perintah ipconfig release diketikkan dan di enter, maka koneksinya menjadi terputus dan saya terpaksa mengkoneksikan ulang HP saya yang jadi webcam dengan komputer kembali. Kemudian kita lanjut untuk perintah berikutnya. Perintah IP config renew digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Kemudian perintah berikutnya, ipconfig display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Selanjutnya, ipconfig flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Selanjutnya, ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Berikutnya yang ke-13, ping. Kemudian perintah tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberi lebih banyak informasi.
Win digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Kemudian berikutnya nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh net seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak lainnya. Ini kita klik saja. Kita klik. Kemudian perintah route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Kemudian yang terakhir net. Ketika memberikan perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Kira-kira demikian saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada video ini terkait